hakim, saya berharap Anda takutlah kepada Allah. Nanti kata Rasulullah, dari 3 hakim 2 masuk neraka. Tapi kalau putusannya tetap menghukum Gus Dur dan Bambang Tri, ya 3-3 aja masuk neraka gitu. Nah, kalau nanti takdirnya dikalahkan, kita tidak bisa berbuat banyak kecuali kita yang berani, yang mau, ya kita lakukan pengadilan rakyat. Semoga Allah ridho. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Ya, jumpa lagi di Rahmat Channel, sahabat-sahabat. Ini masih sekaitan dengan proses persidangan Gus Nur. Ternyata Egy Sujana itu memang punya tradisi. Tradisinya itu melakukan konferensi pers setelah persidangan. Nah, kalau Egy Sujana melakukan konferensi pers, pasti yang ujung-ujungnya itu ya, kalau bukan jaksa yang disalahkan, polisi yang disalahkan, atau hakim yang disalahkan. Dan di akhir cerita dia kadang bagaimana pemakzulan presiden kan. Nah, dia selama proses persidangan itu yang dia ungkapkan hanya itu toh. Yang itu hakim yang salah, jaksa yang salah, ini yang salah. Nah, itu sahabat-sahabat. Sampai-sampai Egy Sujana ini mengutip ayat Al-Quran bahwa 2 orang masuk, hakim itu 2 orang masuk neraka dan 1 orang masuk surga. Tetapi apabila Bambang Tri dan Gus Nur ini, Sugi Nur ini dijatuhi vonis oleh majelis hakim, maka ketiga-tiganya masuk neraka. Nah, seperti apa konferensi pers dan yang dilakukan oleh Egy Sujana? Mari kita lihat videonya. Pertanyaan serius ya, apakah menjalankan perintah surat Al-Imran 61 itu penistaan agama? Di mana penistaan agamanya? Nah, itu juga perlu semua hadirin tahu, sehingga nanti tidak ada alasan bagi hakim apa yang dia mau putuskan jika kaitannya dengan fakta aslinya tidak ada, kemudian penistaan agamanya juga tidak ada, kebohongannya juga tidak ada. Karena untuk bicara yang bohong perlu ada yang benar. Nah, yang benarnya sampai hari ini tidak ada. Saya sudah ingatkan berkali-kali, pada waktu 2 minggu lalu, saksi yang masih saksi fakta 3 orang, saya kritik kepada hakim, ini saksi tidak berkualitas karena pasti nggak pernah lihat. Hakim nggak percaya, saya ceritakan, dia tersinggung, katanya saya ceramah. Padahal kan lawyer itu harus menjelaskan dalam tadi sudah disebut antara meyakini dan memastikan. Semua saksi meyakini, tapi tidak bisa memastikan karena nggak pernah lihat. Nah, Bambang Tri memastikan lewat apa? Penelitian. Sekali lagi penelitian, kurang lebih 3 tahun melakukan penelitian terhadap ijazahnya itu yang Jokowi SD, SMP, SMA. Ternyata Bambang Tri berani memastikan bahwa tidak ada Jokowi ijazah aslinya, sehingga Bambang Tri berani ditembak kepalanya. Nah, itu kan artinya proses memastikan, bukan meyakini. Kalau meyakini itu sama dengan kita pendapat sendiri saja, keyakinan kita, seperti keimanan kita. Ada yang yakin dengan Islam, ada yang yakin dengan non-Islam. Kan nggak bisa kita gugat, karena itu urusannya subjektif. Jadi bagaimana yang subjektif bisa mengalahkan yang objektif? Bambang Tri objektif lewat penelitian, lewat survei dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus diingat oleh hakim. Nanti anehnya, kami ini pernah membela Gus Nur tahun lalu.
ya tahun 2001 malah, ya 2 tahun lalu. Itu tetap dihukum, walaupun kami bicara seperti ini benar adanya. Nah, saya duga, saya khawatir hakim akan memutuskan, buktinya penangguhan penahanan tidak dikasih-kasih sama sekali. Alasan lihat persidangan, udah 16 orang persidangan, nggak ada yang bisa lihat. Artinya kan Gus Dur tidak punya kesalahan apapun. Bambang Tri juga gitu, kenapa ditahan gitu loh. Nah, itu logika hukum yang nggak benar, kezoliman dari hakim yang nyata gitu. Apalagi nanti ujungnya tetap dihukum gitu. Oleh karena itu, saudara-saudara, poin-poin penting tadi itu perhatian kita semua, terutama hakim. Saya berharap Anda takutlah kepada Allah. Nanti kata Rasulullah, dari 3 hakim 2 masuk neraka. Tapi kalau putusannya tetap menghukum Gus Dur dan Bambang Tri, ya 3-3 masuk neraka gitu loh. Betul? Oleh karena itu, semua yang mengawal di sini, kita kalau nanti takdirnya dikalahkan, kita tidak bisa berbuat banyak kecuali kita yang berani, yang mau, ya kita lakukan pengadilan rakyat. Semoga Allah ridho. Kita sudah lihat videonya, sahabat-sahabat. Ya, bagaimana Egy Sujana sepertinya tidak siap menerima kekalahan itu, yang lagi-lagi menyalahkan jaksa, menyalahkan hakim, dan meminta untuk hakim untuk segera mengingat Allah agar kiranya memutuskan Sugi Nur dan Bambang Tri ini dengan putusan yang bebas, karena kalau tidak dia akan masuk neraka. Itu sahabat-sahabat. Tetapi saya terlepas dari itu, karena itu adalah kebiasaannya pengacara Sugi Nur. Nah, yang lebih sedikit ini sahabat-sahabat, karena motif yang mendorong sekaitan dengan keterlibatan pengacara Egy Sujana dan kawan-kawan ini, itu sudah jelas bahwa dia hanya memainkan isu soal pemaksulan dan atau pemberhentian presiden di tengah jalan. Nah, di situ saja. Dan kalau kita lihat dari pes mukanya Egy Sujana ini, ya pesnya itu dia sudah tahu bahwa dia kalah. Jadi tidak ada alasan bahwa dia akan berkelit kiri kanan bahwa karena ini sehingga dia dikalah di kasus ini. Tetapi yang lucunya, yang lucunya dari Egy ini itu tidak pernah habis akal. Tidak pernah habis akal untuk melakukan agitasi dan propaganda. Yang seakan-akan bahwa presiden ini ijazahnya palsu atau apa. Saksi tidak ada yang pernah melihat ijazah. Gimana caranya saksi mau lihat ijazah? Karena yang dituduhkan itu, pasal utamanya itu adalah penistaan agama. Aneh itu, sahabat-sahabat. Nah, itulah Egy ya dan kawan-kawannya ya. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.